Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam Insanak Podcast. Nah, perkenalkan saya Cici Damayanti sebagai host dan sekarang saya tidak sendirian, yakni bersama rekan saya Bang Rudi. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilu 2024. Yang mana di sini sudah bersama kami dua narasumber, yakni dari PPK Tebas. Yang pertama ada Bang Zulharman. Assalamualaikum Bang Zulharman, jangan tegang-tegang Bang. Yang apa kabar Bang Zulharman? Baik Kak Cici. Baik Bang Zulharman. Dan yang kedua ada Bang Ahmadul Hadi. Apa kabar Bang Ahmadul Hadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Insanak Podcast abang-abang. Abang-abang kita panggil abang-abang saja karena masih muda ya Bang Rudi ya. Masih muda yang Bang Rudi. 13 tahun. Ya. Jadi kebetulan kita menghadapi tahun politik. Jadi pemilu pada tahun 2024 kita di pemilu ini mengenal KPU, PPK, PPS. Jadi pada saat ini kita kedatangan PPK. Mungkin kawan-kawan atau masyarakat dan Insanak semuanya, Insanak Podcast bertanya-tanya apa itu PPK. Mungkin dari narasumber kami yang hebat-hebat ini bisa menjelaskan apa itu PPK. Oke. Mungkin saya yang dulu jawab, nanti bawa rekan saya. PPK itu singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, yang mana memang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Jadi anggota PPK totalnya ada orang 5. Kebetulan saya sebagai ketua dengan anggota saya yang keempatnya termasuk Bang Ahmadul Hadi dan ketiga lainnya, dibantu lebih ke istilahnya punya wewenangnya di tingkat kecamatan, baik ia di sekitar di area atau di wilayah kecamatan maupun di desa di kawasan kecamatan tersebut. Jadi dia bertanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan sampai jajaran ke paling bawah di tingkat TPS sepertinya. Jadi kalau kita kebetulan Tebas ini kan di Dapil 2 ya. Iya. Dapil 2. Kalau kita boleh di-share sebagai informasi juga kepada masyarakat, berapa sih jumlah TPS, kemudian jumlah pemilih? Iya. Untuk Tebas memang terdiri dari 23 desa. Kalau disebutkan lumayan banyak ya, 23 desa ya. Dan jumlah TPS-nya ada 221 TPS ya yang tersebar di 23 desa. TPS. Mungkin bisa ditampilkan datanya. Mungkin bisa ditampilkan datanya. Untuk yang terbanyak masih dipegang oleh Tebas Sungai dengan Tebas Kuala pemilihnya. Mungkin datanya nanti bisa dicek di alamatnya, istilahnya Facebooknya, baik iya dari Facebooknya PPK Tebas maupun Facebooknya KPU. Untuk DPT di pemilu 2024 di Kecamatan Tebas totalnya ada 57.785 orang, yang mana terdiri dari laki-laki 2.242 dan 29.242 dan perempuannya 28.361, yang mana pada tahun 2019 pemilu jumlah pemilihnya totalnya 52.088, berarti ada peningkatan lebih dari 7.000 pemilih dibanding tahun 2019 seperti itu. Untuk Kecamatan Tebas. Untuk Kecamatan Tebas. Dan memang Kecamatan Tebas menjadi pemilih terbanyak di Kabupaten Sambas. Yang nomor 2-nya Teluk Keramat. Cuma Tebas jumlah TPS-nya di bawah Teluk Keramat. Bawah Teluk Keramat seperti itu. Oke. Nah, itu kan Bang DPT itu apa sih Bang? Yang pertama DPT, daftar pemilih tetap, yang merupakan hasil coklit. Hasil coklit yang waktu diselenggarakan tanggal 12 Februari. Nah, mulai dari bulan Februari ya Bang. Mulai dari bulan Februari sampai bulan Maret, yang mungkin masyarakat pun udah menyaksikannya, yang datang
Pantarlih ke rumahnya masing-masing untuk mendata pemilih. Lanjut dari hasil coklit, nanti kan dapat data yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, barulah nanti istilahnya jadi namanya DPS. Habis DPS HP, lanjutlah DPT. Jadi memang data pemilih progresnya panjang. Kalau mau saya jelaskan mungkin 2 jam di podcast ini Nggak selesai ya Bang, nggak selesai. panjang perjalanan Nggak selesai. DPT. Yang jelas data ini. tetap DPT adalah hasil dari progres atau proses sebelumnya. Yang mana DPT pun ada cerita yang lainnya. Daftar pemilih yang kedua ada daftar pemilih tambahan. Yang mana daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang pindah memilih dari suatu daerah ke daerah yang lain. Misalnya kalau Kecamatan Tebas ada orang dari Kecamatan Sambas mau memilih ke Tebas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kan, pasti ada ketentuannya. Ya nanti bisa dicek baik ya di Facebooknya KPU ataupun PPK maupun di KPRI, syaratnya saya lengkap. Nanti yang kalau udah memenuhi syarat dia nanti baru masuk namanya di DPTB. Jadi dia memilih di tempat tujuannya berasal. Teknisnya terlalu panjang lebar juga mau disampaikan. Yang jelas ada boleh dicek di laman Facebook ataupun di websitenya KPU. Selanjutnya lagi daftar pemilih, ada daftar pemilih khusus yang mana pada hari H ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPTB tapi masih menjadi warga di TPS wilayah tersebut. Misalnya dia udah ada KTP maupun KK di daerah tersebut, seperti ya masuk daftar pemilih khusus. Jadi syaratnya nanti kalau DPK itu menggunakan KTP. KTP. Menggunakan KTP. Itu kan Bang, kan ada DPT, DPTB dan DPK. Nah, kadang masyarakat umum khususnya mereka tidak tahu nih apakah mereka sudah terdaftar belum sih, karena kan mereka biasanya cuma menunggu surat undangan. Betul. Nah, gimana sih masyarakat bisa mengetahui kalau mereka tuh sudah terdaftar menjadi DPT? Yang pertama bisa mandiri dengan mengecek di DPT online. DPT online. Cek DPT online. Dicek dptonline.kpu.go.id. Di sana kalau udah masuk websitenya bisa masukkan nicknya. Jadi tertera nanti di mana dia akan memilih seperti ya. Kalaupun tidak masuk di DPT online, cepat-cepat lapor ke panitia pemungutan suaranya di desanya. Di desanya. Di desa itu untuk yang DPT online. Kalau misalnya bagi orang tua yang tidak punya HP Bang, gimana tuh mereka mau cek nama-nama mereka? Bisa mengecek, yang jelas DPT diumumkan. Diumumkan di udah mana tuh? ditempel atau diumumkan di TPS atau tempat-tempat di lingkungan TPS tersebut ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Sekarang ke Bang Ahmadul Hadi. Tadi Bang Zulrahman udah berbicara tentang berbagai tahapan pemilu. Sekarang sampai tahap mana sih tahapan-tahapan pemilu ini? Tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Bang Zulrahman. Kebetulan Bang Zulrahman itu ketua kita, ketua PPK. Alhamdulillah. Jadi memang untuk tahapan kita pada waktu itu di KPU, khususnya KPU, tahapan itu tahapan di CT dan hampir daftar calon tetap untuk legislatif. Ya. Jadi sampai saat itu mungkin kita tanggal 28 nanti itu udah masuk ke tahapan kampanye. 28 November. Tahapan kampanye. Karena kampanye itu daan lama, daan macam nak dulu. Kalau sekarang kampanye itu udah 2 bulan 15 hari kalau ya, 2 bulan lebih sedikit sampai masa tenang. Jadi kalau untuk tahapan penyelenggaraan kita saat itu memang betul apa yang dijelaskan Pak Ketua Bang Zulrahman. Kita tadi kita udah masuk ke DPTB. Tadi saya jelaskan sedikit banyaknya tentang DPTB itu di mana tahapannya. Ayolah deh sampai tahapan kita di penyelenggaraan. Berarti udah sampai tahap DPTB ya Bang.
Bang, ngomong-ngomong dari tadi nih tentang pemilu 2024, kapan sih sebenarnya pemilu itu dilaksanakan? Soalnya kita udah membicarakan tentang tahapan, tapi ini masyarakat kemungkinan banyak nggak tahu, Bang. Kapan itu pemilu dilaksanakan? Kapan tuh, Bang? Boleh, silakan, Bang. Bang Mas tadi. Ya. Ya, mungkin untuk teman-teman pemilih, untuk pemilu kita 2024 nanti kita hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi datanglah ramai-ramai ke TPS, silakan untuk datang-datang diumumkanlah nanti. Ya, 14 Februari itu akan ada kita pesta demokrasi nanti se-Indonesia. Ya, jadi kita di Insanak Podcast pun berusaha untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu dan kapan pemilu itu dilaksanakan. Jadi waktu kita pada tanggal 14 nanti berapa suara yang dipilih yang diberikan kepada pemilih? Mungkin silakan Pak Ketua. Oh, iyalah Ketua itu yang sadap ya. Iya. Dan memang untuk pemilu sistemnya sama dengan 2019 bagi pemilih yang pernah memilih. Jadi dia ada 5 jenis suara. Jadi 5 jenis surat suara. Yang pertama surat suara untuk pemilihan presiden. Yang kedua surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Yang ketiga ada surat suara DPD Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat ada surat suara untuk DPRD provinsi, dan terakhir yang kelima ada surat suara untuk DPRD kabupaten. Itulah kelima jenis surat suara. Berarti ada 5 jenis surat suara ya Bang ya, yang harus nanti untuk pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Kita kembali ke cerita DPTB. Jadi untuk pindah memilih kan? Pindah memilih mungkin bisa dijelaskan apa sih? Apakah kita mau misalkan pindah dari Tebas Sungai ke Tebas Kuala bisa memilih? Ataupun misalkan pindah antar kecamatan, apa-apa syaratnya boleh dijelaskan mungkin? Iya. Untuk pindah memilih memang istilahnya saya garis bawahi dulu, memang ada aturan dari KPU RI terkait hal tersebut. Jadi bukan sembarangan pindah seperti seperti kita pindah istilahnya pindah domisili. Pindah domisili ya kadang sekarang harus ngurus di kantor desa melalui capil segala macam. Apalagi daftar pemilih karena udah terdata di situ. Jadi teknisnya memang ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya dia harus terdaftar di DPT. Iya syarat mutlak. Kalau dia tidak terdaftar di DPT, tidak mungkin dia bisa pindah memilih. Mungkin bisa jadi DPTB tidak mungkin dia bisa masuk di DPTB. Karena ini aturan dari KPU seperti itu. Dan kedua, alasan dia pindah memilih. APK istilahnya karena yang syarat-syaratnya pertama ada karena pindah kerja atau bertugas. Kedua, pindah domisili. Ketiga, mungkin ada alasan khusus, misalnya kan dia harus jenguk orang tuanya segala macam, itu pun bisa jadi pertimbangan asalkan memang benar-benar sifatnya penting. Jadi istilahnya pindah memilih harus punya alasan yang kuat. Karena sekali lagi aturannya seperti itu. Selanjutnya alasan pindah memilihnya ya tinggal datang ke TPS, baik itu TPS tujuan maupun TPS asal. Nanti TPS ke desa, ke PPS Panitia Pemungutan Suara yang biasanya mayoritas semuanya ada di kantor desa. Sekretariat di kantor desa. Tinggal datang ke sekretariat atau kantor desa, tinggal hubungi PPS-nya dan jalani prosesnya seperti itu. Ikuti syarat dan ketentuannya. Ikuti syarat dan ketentuannya seperti itu. Yang istilahnya saya mungkin nyampaikan di podcast hanya sekilas, sebenarnya banyak, tinggal lagi konfirmasi ke PPS ataupun sekretariat PPS untuk informasi lebih lanjut atau lebih rinci seperti itu.
Oke. Nah, tadi kan Bang kita harus memberikan hak pilih kita nih pada tanggal 14 Februari 2024. Mengapa sih kita harus memberikan hak pilih? Ya. Kalau kita untuk memberikan hak pilih memang udah dijamin dalam undang-undang ya kan. Hak pemilih atau hak untuk dipilih itu dijamin dalam undang-undang dasar tahun 1945. Memang udah dijamin. Kita warga negara Indonesia memang harus saya milih, tapi saya pun harus dipilih juga guys, seperti ya. Jadi kedua memang itu betul-betul dijamin dalam undang-undang hak dan kewajiban kita. Kalau hak kita untuk dipilih, kewajiban kita untuk memilih seperti ya. Jadi paling tidak nanti di pemilu 2024 datanglah kita ke TPS. Karena kita punya hak suara di sini untuk menentukan siapa pemimpin kita. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Betul. Seperti ya. Jadi gitulah fungsinya KPU melaksanakan tahapan pemilu sampai saat itu, menyiapkan penyelenggaraan baik dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan sampai tingkat desa itu untuk mensukseskan pemilu langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Seperti ya. Mungkin dari KPU atau PPK lah ya. Mungkin ada strategi khusus ya yang disiapkan bagaimana masyarakat supaya datang nanti berbondong-bondong ke TPS supaya partisipasi pemilih kita meningkat gitu. Saya kira untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu melalui sosialisasi lah. Sosialisasi itu baik itu berupa tatap muka atau melalui media online. Media online sekarang udah banyak. Dari KPU itu udah ada Instagramnya, ada YouTube-nya, dan ada Facebook-nya. Iya juga di tingkat PPK ada Facebook-nya, ada media WhatsApp-nya. Nah, seperti ya. Tapi kalau saat itu memang untuk kita sosialisasi memang saat itu memang kita agak minim di tingkat kecamatan, tapi di tingkat kabupaten udah kuat-kuat sekarang nih. Luar biasa. Sampai udah di setiap elemen masyarakat itu udah tersentuh. Tapi kalau kita tingkat PPK melalui media online dan media cetak udah kita laksanakan. Untuk tatap muka kita mungkin nanti di bulan Desember kita baru pergerakan kita. Desember lah ya. Tahapan-tahapan. Nah Bang, nanti kan pada saat pemilu 2024 ini tentunya ada potensi pelanggaran dan kecurangan. Bagaimana sih PPK menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut? Ya, dari tingkat PPS sampai PPS nanti. Jadi untuk kami sebagai penyelenggara baik itu dari tingkat kecamatan sampai tingkat bawah kami tingkat desa itu memang udah betul-betul berniat untuk mensukseskan pemilu itu dengan jujur dan adil seperti ya. Karena memang kami itu pelaksana undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan kami dibentuk oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Jadi di sini ada kewajiban, tugas, wewenang sebagai kita penyelenggara. Jadi paling tidak kalau untuk penyelenggara itu mempersempit kecurangan itu ada sih kemungkinan karena memang kita itu diatur betul-betul diatur undang-undang untuk melaksanakan itu di tingkat TPS nanti. Mungkin sedikit tambahan, memang pelanggaran di tingkat ini memang salah satunya ialah mempersiapkan anggota kami baik ia dalam perekrutan KPPS nantinya. Jadi memang di KPPS memang direkrut istilahnya sangat-sangat matang menyiapkannya agar istilahnya kegiatan pungut hitungnya berjalan dengan lancar, baik dan aman seperti itu. Ya. Kalau potensi yang lain sih kemungkinan sih tidak ada juga ya. Cuman kadang kita sih human error. Kadang di di C1 tuh salah menulis betul. Betul. Kalau kita untuk Kabupaten Sambas, APG khususnya Tebas, pemilu aman, damai, tertib, tentram itu alhamdulillah nampaknya. Karena berapa lama kita melaksanakan pemilu sampai saat itu tidak ada sih
nampaknya riak-riak yang tidak bagus di daerah kita gitu. Ya. Dan ini pun tidak terlepas juga dari seluruh elemen, baik itu dari pimpinan di kecamatan, Pokok Pincam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta jajarannya, begitu juga dengan penyelenggara seperti Panwascamnya, Panwaslu Kecamatan, sama juga dengan seluruh jajaran seperti istilahnya perwakilan partai politik atau PAC di tingkat kecamatan, dan alhamdulillah semuanya bersinergis dengan baik. Yes. Komitmen untuk menciptakan pemilu damai dan lainnya. Betul. Mungkin nih pengalaman kita yang lalu di pemilu, kadang di hari H itu terkait logistik. Iya. Pendistribusian logistik kadang tuh amburadul. Kadang amburadul, dan pernah pengalaman saya karena pernah juga di PPK kan. Iya. Surat suara itu ada yang dari Sumatera Barat untuk DPR RI. Iya. Mungkin ada strategi untuk tahun ini, ada strategi khusus nanti dari PPK terkait menanggulangi kelemahan-kelemahan seperti itu. Iya, terima kasih. Memang untuk terkait logistik ya tetap kita belajar dari yang lalu kan. Memang pengalaman yang lalu ya, untuk hal tersebut memang lagi dalam proses evaluasi. Karena kami sendiri pun dari pihak KPU tertanggal hari ini memang belum ada istilahnya bimbingan teknis terkait logistik. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa menyampaikan lebih jauh, tapi yang jelas komitmen kami memang benar-benar melaksanakan istilahnya baik itu dari penyaluran, pemilahan logistik maupun istilahnya sampai kembali lagi ke KPU kabupaten. Semuanya yang jelas udah di tiap rapat internal yang kami lakukan oleh PPK 2 minggu, sebulan 2 kali atau 3 kali memang dibahas logistik ya. Baik itu terkait masalah-masalah logistik yang lalu, jadi istilahnya bisa dikoreksi ataupun diperbaiki di pengalaman selanjutnya tidak terulang lagi gitu. Sambil menunggu instruksi atau arahan dari KPU Kabupaten Sambas. Ya, karena kan memang surat suara itu memang tidak bisa dibuka pada datangnya di kecamatan. Nanti yang bisa membukanya itu di tingkat TPS. Betul. Karena nanti kita konfirmasi secepatnya kepada anggota KPPS kalau memang ada suara-suara yang salah, secepatnya dilaporkan. Ya, nanti mungkin setelahnya logistik dari Kabupaten Sambas itu akan datang menyusul. Karena memang suara-suara itu memang tidak boleh lalu, itu sebenarnya penjagaan ketat di suara-suara. Karena bocor sedikit suara-suara itu memang fatal akibatnya. Nah, jadi kan Bang, pada saat nanti pemilihan itu tentunya pemilih bukan hanya yang normal, ada yang disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana sih langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mereka juga mempunyai akses untuk memilih? Iya. Pengalaman yang lalu dan sekarang yang jelas lebih baik tentang aksesibilitas untuk yang disabilitas memang sangat-sangat diperhatikan oleh KPU. Sangat-sangat diperhatikan oleh KPU, bahkan yang terakhir istilahnya arahannya tetapkan mencari lokasi TPS yang mudah diakses. Baik ya mudah diakses oleh orang normal pada umumnya maupun yang disabilitas seperti itu. Dan yang diutamakan memang jangan sampai diberi kesulitan untuk menuju akses TPS, baik itu yang normal maupun yang disabilitas. Seperti itu dia. Jadi untuk hal tersebut tidak usah khawatir. Yang jelas dari PPK pun waktu melaksanakan pendataan alamat TPS pun sudah diberitahu hal tersebut. Jadi jangan sampai merumitkan atau menyulitkan pemilih untuk datang ke TPS, baik yang normal maupun yang disabilitas seperti itu. Berarti sudah diantisipasi ya, sudah diantisipasi juga udah di tingkat TPS kan, memberikan aksesibilitas untuk mereka seperti itu. Nah, bagaimana sih harapan dari kawan-kawan selaku penyelenggara pemilu untuk tahun 2024 ini? Ya, harapan kita sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024 itu sebenarnya memang setelahnya harapan tinggi untuk mensukseskan pemilu 2024 itu
sukses, aman, damai dan terkendali. Kedua, kita bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih itu lebih daripada yang pemilu yang lalu. Ketiga, kita meningkatkan kualitas mutu penyelenggara, khususnya lah di tingkat kecamatan Tebas lah. Dan nantinya mungkin KPU Kabupaten Sambas dan KPU Provinsi sampai ke pusat itu lebih bermutu dan berkualitas untuk pemilu 2024 itu. Jadi harapan kita kawan-kawan baik dari tingkat PPK, tingkat PPS itu selalu bersinergi, selalu kuat, selalu berintegritas yang tinggi, 24 jam tanpa mengenal lelah, ya untuk mensukseskan pemilu. Ya mungkin ya harapan kami ya. Sama saya harapannya pun semua elemen turut mendukung, baik itu yang terpenting ya memang pemilu pesta demokrasi ya tujuannya untuk kan menarik suara pemilih. Maka dari itu masyarakat atau warga atau pemilih yang memang sudah punya hak pilih diharapkan pun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Karena bagaimanapun satu suara dari pemilih menentukan masa depan bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu harapannya. Jadi memang berharap betul-betul seluruh elemen masyarakat khususnya Kecamatan Tebas untuk saling membantu atau mensupport agar terlaksananya pemilihan 2024 di Kecamatan Tebas lancar, sukses, aman dan jaya. Jadi ingat tanggal 14 Februari 2024 bersama-sama kita datang ke TPS memberikan hak suara kita, karena satu suara itu sangat menentukan masa depan seperti itu.